Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat datang kembali di dalam acara atau program Cahaya Kasih bersama saya, Pendeta Jan Peter. Pada hari ini yang berbahagia ini, saudara, saya mau membahas tentang kenapa Allah mengizinkan kita menderita. Kenapa Allah mengizinkan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita serasa seperti tidak ada yang bersama-sama dengan kita. Kenapa banyak sekali kejadian-kejadian di mana kita nampaknya terpuruk dan nggak ada lagi orang yang mungkin kita rasa nggak bisa kita harapkan untuk menolong kita. Tapi justru di situ saya pernah mempelajari, saudara, bahwa ketika dalam keterpurukan kita, disitulah di mana Tuhan mengangkat kita. Mari kita baca Yesaya 54 ayat 11 sampai 17. Sekali lagi, Yesaya 54 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya Allah akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakannya, yang merusakkannya, maksud saya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau dibilang dari ayat-ayat di Yesaya 54 ini, ada salah satu hal yang saya pelajari di dalam Alkitab, bahwa Yesaya 54 letaknya setelah Yesaya 53. Mungkin saudara bingung, wah pendeta, maksudnya ya pastilah Yesaya 54 pasti setelah Yesaya 53. Nggak mungkin Yesaya 54 habis Yesaya 51. Itu seperti anak-anak yang nggak bisa ngitung. Saudara, coba di rumah saudara buka Alkitab saudara, Yesaya 54 dan Yesaya 53. Apakah saudara tahu judul dari Yesaya 53 dan isinya? Yesaya 53 berisi tentang semua penderitaan-penderitaan yang Yesus alami selama dia menjadi seorang manusia. Itu adalah sebuah nubuatan di Perjanjian Lama yang menggambarkan tentang penderitaan Kristus. Digambarkan di situ sampai bentuk wajah Yesus pun rupanya tidak diinginkan orang. Jadi dia menerima segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang buruk, akibat dosa. Itu ditimpakan kepadanya. Itu ada di dalam Yesaya 53. Dan saudara, kalau saudara melihat di Yesaya 54, itu adalah semua perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan kepada siapa? Hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Anda dan saya. Nah, Tuhan memberikan setiap janji-janji ini. Dasarnya apa? Karena dasar janji-janji itu ada di Yesaya 53. Jadi apa yang Kristus dialami, semua keburukan yang Kristus alami di Yesaya 53, saudara tidak perlu alami di Yesaya 54. Tapi justru di Yesaya 54 adalah semua hal yang baik yang Yesus pernah miliki, yang dilepaskannya di Yesaya 53, supaya Yesaya 54 itu tertulis bagi Anda dan saya. Saya pelajari dalam Alkitab, saudara, mengenai kenapa Allah mengizinkan kita menderita. Kenapa Tuhan mengizinkan kita menderita? Yang pertama, Allah ingin kita mengandalkan Dia. Kalau kita lihat, mari kita lihat Yeremia 17. Kita buka Alkitab kita, Yeremia 17
ayatnya yang ke 5-8. Yeremia 17 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang-batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara bisa membedakan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan atas hidup kita? Itu adalah supaya kita mengandalkan Dia. Kenapa Tuhan ingin kita mengandalkan Dia? Karena Tuhan tahu kita nggak bisa ngandalin siapa-siapa kecuali dirinya. Tidak ada yang lebih powerful, nggak ada yang lebih kuat daripada Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, bicara mengandalkan Tuhan itu bicara tentang tidak khawatir. Saudara sadar atau nggak sadar, kekhawatiran itu sama seperti kalau zaman dulu saudara pernah melihat kursi goyang yang bergoyang-goyang. Ya, kalau Anda menggoyangkan kursi itu, dia akan bergoyang seperti ini. Dan Anda tahu, kekhawatiran itu seperti itu. Sama seperti orang yang duduk di kursi goyang. Kursi goyang itu memberikan orang yang duduk di atasnya sebuah pekerjaan yang melelahkan. Tapi kursi itu tidak pernah akan membawa kemana-mana. Sama dengan kekhawatiran Anda, itu tidak akan pernah membawa Anda kemanapun. Jadi mulai hari ini, saya betul-betul mendorong Anda untuk tidak lagi khawatir, karena Allahmu memperdulikan engkau. Kemudian, manusia siapapun nggak bisa diandalkan. Saudara, mungkin saudara terlibat dengan masalah ekonomi, dan saudara mulai pinjam uang sana sini. Saya seorang seperti itu dulu, saudara. Saya pinjam sana sini, tapi ternyata saya cuma gali lubang dan tutup lubang. Dan tahu nggak, ketika saya mulai mengerti prinsip Alkitab tentang menabur, saya menabur, saudara. Di tengah-tengah ketidakadaan saya menabur dari apa yang saya punya, sampai saya nggak punya apa-apa. Justru di titik itulah Tuhan memberkati dan mengubahkan hidup saya luar biasa. Dan sampai hari ini, saya nggak pernah lagi pinjam lagi. Dan saya percaya, saudara, bahwa berkat yang sama juga ada buat saudara. Kemudian yang kedua, kenapa Allah mengizinkan kita menderita? Karena Allah merancangkan sebuah mentalitas pejuang dalam diri kita. Saudara mau tahu? Tuhan itu adalah, dikatakan bahwa Tuhan adalah raja. Namanya seorang raja pasti memiliki satu kerajaan. Namanya sebuah kerajaan pasti ada yang namanya tentara, di mana kerajaan itu terlindungi dari serangan dari luar maupun dari dalam. Itu terlindungi, saudara. Nah, tentara-tentara itu adalah siapa? Anda dan saya. Dan Tuhan mau memiliki tentara-tentara yang militan, tentara-tentara yang kuat dan punya mentalitas pejuang. Dan saudara mau tahu nggak? Di dalam Filipi, Paulus pernah mengatakan, dalam Efesus maksud saya, Paulus pernah mengatakan tentang baju zirah, perlengkapan rohani. Dan pada waktu Paulus berbicara, Israel sedang ada dalam penjajahan Romawi, saudara. Dan kalau Anda mempelajari Alkitab, baju zirah orang Romawi itu, dia hanya melindungi bagian depan dan tidak melindungi bagian belakangnya. Di bagian belakang hanya diikat-ikat. Kenapa begitu, saudara? Supaya tentara Romawi itu tidak pernah mundur, nggak pernah back off. Istilahnya kalau dibilang hidup atau mati, ya kan? Dia mau menang atau mati. Jadi setiap tentara Romawi dirancang, dilatih untuk siap dalam pertempuran, mempunyai mentalitas pejuang yang baik, di mana mereka nggak akan pernah back off. Sekalipun mereka harus mati, mereka memilih mati, tapi tidak lari dari lapangan tempur, saudara. Dan Tuhan menginginkan Anda seperti itu. Dan ingat, itu mereka yang bertempur di kejadian nyata dalam peperangan.
Tapi janji firman Tuhan adalah setiap kali ada peperangan, Tuhan berperang menggantikan kita. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, saudara-saudara, seorang pejuang, namanya pejuang, nggak akan berhenti sebelum dia menang. Kalau nggak menang, mati. Seorang pejuang tetap pressing forward. Dia terus tekan ke depan. Dia terus maju terus. Kalau kita sering bilang, maju terus pantang mundur, orang Indonesia bilang. Tapi kalau kita boleh ingat-ingat, saudara, saya melihat film-film perjuangan bangsa Indonesia, kadang-kadang bangsa Indonesia pada waktu itu konyol juga. Orang-orang kita semua bawa bambu runcing, ya kan, dia runcingkan itu bambu supaya sekali tusuk langsung ketusuk orang. Dan pihak Belanda bawa meriam, ya kan. 30-40 orang bawa bambu runcing, orang Belanda cuma butuh satu meriam. Tapi saudara, saya kasih tahu, orang-orang yang militan tidak hanya punya nyali, tidak hanya punya disiplin. Mentalitas pejuang itu berbicara soal ini. Mentalitas pejuang tidak hanya juga bicara soal ini, tapi soal ini. Saudara tahu, di dalam Matius 22, Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan Tuhan juga bilang, dengan segenap akal budimu. Saudara tahu, Anda bisa jadi orang yang sangat berani. Anda nggak pernah takut sama apapun. Anda nggak pernah takut yang namanya keadaan yang memburuk. Anda nggak pernah takut sama orang. Anda nggak pernah takut sama apa-apa. Tapi tahu nggak, saudara, kalau Anda nggak punya kepandaian, kalau Anda tidak punya pengetahuan tentang siapa lawan Anda atau siapa diri Anda cuma seperti orang yang berteriak-teriak di lapangan. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Karena Anda nggak tahu apa. Anda hanya bisa mengangkat pedang, tapi Anda tidak bisa menggunakan pedang itu. Anda hanya tahu bagaimana memakai baju zirah itu, memakai baju perang itu, tapi ketika Anda melihat ada orang memanah Anda atau mau memukul Anda malah lari. Baju zirah itu justru melindungi Anda dari pukulan. Baju zirah itu justru melindungi Anda dari setiap serangan. Dan tidak hanya itu, perlindungan itu juga ada perisai iman. Itu sebabnya Tuhan ingin menginginkan Anda sebagai pasukan yang militan, sebagai orang tentaranya Tuhan yang berani dan tidak pernah takut akan bahaya di depan. Anda nggak perlu takut, saudara, terhadap setan yang hendak menguasai keadaan di sekeliling saudara. Apakah saudara tahu, di Perjanjian Lama, setan digambarkan sebagai sosok pribadi yang begitu menyeramkan, di mana dia bisa membunuh Anda. Kalau kita melihat kitab Ayub, Tuhan pernah berpesan kepada iblis, tapi sayangkanlah nyawanya. Itu artinya kalau Tuhan nggak bilang begitu, mungkin iblis sudah membunuh Ayub, karena iblis berkuasa atas nyawanya Ayub. Tapi saudara mau tahu, di Perjanjian Baru Petrus mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum menanti mangsa yang dapat ditelannya. Tahu kenapa? Pernahkah saudara melihat ada singa yang ketika dia mendapatkan mangsa, dia menelan, langsung ditelan gitu? Enggak. Tapi justru apa? Singa terlebih dahulu mencabik-cabik, menggigit-gigit sampai hancur sehingga dia dapat mengunyah daging daripada lawannya. Nggak ada yang langsung ditelan. Tapi kenapa Alkitab menggambarkan singa itu menelan? Karena singa itu sudah tidak punya gigi. Giginya sudah dirontokin di kayu salib, saudara. Ya, jadi saudara nggak pernah takut. Jadi bagaimana kalau satu-satunya singa itu dapat menelan Anda? Itu pertama, supaya makanan yang ditelannya itu lunak sebelum masuk ke perutnya. Dia emut-emut Anda, gitu ya. Entah berapa lama Anda diemut di dalam mulutnya. Justru di situ. Tapi sekalipun Anda diemut dalam mulut singa, ingat, dia sudah nggak punya gigi. Anda bisa keluar kapanpun Anda mau. Kemudian, kenapa Tuhan mengizinkan kita menderita? Yang ketiga, mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini Paulus sudah 3 kali sebelumnya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengambil utusan iblis yang membuat Paulus sakit. 3 kali Paulus sudah minta sama Tuhan, tapi yang Tuhan katakan adalah, cukuplah kasih karunia aku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahan itu kuasaku jadi sempurna. Pertanyaan saya, kenapa ketika kuasa Tuhan itu bisa jadi sempurna ketika kita lagi lelah, ketika kita lagi dalam posisi yang sangat lemah? Kenapa? Karena yang ketiga, karena Allah mau kuasanya disempurnakan di dalam kita. Saudara tahu, Tuhan akan senang sekali ketika Anda tahu sekali, ketika Anda mengerti sekali ada perkara-perkara dalam hidup Anda yang mungkin Anda tahu dari awal Anda nggak bisa hadapi, tapi Anda orang yang persistence, orang yang berkemauan keras untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian Anda mulai berusaha ini dan itu. Anda tahu Tuhan ngapain pada waktu itu? Tuhan hanya duduk manis begini dan melihat. Saudara, dari awal Tuhan mau Anda menyerah. Anda dengan mudahnya Anda bilang, Tuhan, aku mau menyerah. Tuhan, aku nggak sanggup ngadepin ini. Aku butuh Engkau. Aku butuh kekuatanmu untuk melewati ini semua. Justru di situ, ketika dalam kelemahan Anda, ketika Anda menyerah, di dalam kelemahan Anda itu, Tuhan turun tangan. Ketika Anda angkat tangan, Tuhan akan turun tangan buat Anda. Kemudian saudara, ketika Allah ingin kuasanya disempurnakan dalam kita, Anda tahu, ketika kita lemah, ketika posisi kita nggak punya pegangan untuk bertahan, ya, di situ adalah satu titik di mana roh kita jadi sangat sensitif. Kenapa Tuhan bilang supaya kuasaku sempurna dalam kelemahanmu? Karena roh kita jadi sensitif. Kenapa roh kita bisa jadi sensitif? Karena kita, Anda tahu, saya istilahkan seperti ini. Orang lagi punya masalah, Anda bercandain bisa nggak? Pasti dia marah. Orang lagi pelik sekali, mukanya stres sekali, ya kan? Seperti adonan yang belum jadi begitu. Kalau Anda toel sedikit aja dia pasti marah. Kenapa? Karena dia lagi dalam tahap posisi yang sangat sensitif. Dia lagi bete, saudara. Dia lagi sangat sensitif. Nah, ketika dalam kesensitifan itu, kalau orang percaya yang benar, yang ngerti, dia akan mengarahkan sifat kesensitifannya itu ketika dalam problem yang begitu pelik dalam hidupnya ke arah di mana Tuhan ada. Dia mengarahkan rasa sensitifnya itu untuk Tuhan, sehingga rohnya menjadi peka. Dia akan mendengarkan petunjuk Tuhan bagaimana untuk mengatasi masalah hidupnya itu. Lalu saudara, ketika dalam posisi lemah, pada umumnya orang mengatakan putus asa. Dia lemah, dia nggak tahu lagi mau ngapain. Dan orang lagi putus asa, biasanya itu apa? Dia cuma tepok jidat dan bilang, oh Tuhan. Disitulah dia berseru panggil nama Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan turun dan menjadi sempurna. Kemudian, penderitaan memberikan pengalaman kepada Anda dan saya, dan generasi-generasi selanjutnya. Saudara tahu, waktu saya masih kecil, waktu saudara juga masih kecil, mungkin papa saudara, mama saudara bilang gini sama saudara, kamu nggak tahu, dulu papa hidup susah begini. Papa berjuang begini, begitu. Papa udah ngerasain makan asam garam. Papa pernah celaka seperti ini, seperti itu. Dan karena papa sudah seperti itu, papa nggak mau anak papa jadi seperti itu. Mungkin Anda sering mendengar begitu. Nah, mau tahu nggak saudara? Ketika orang tua kita bercerita seperti itu kepada kita, itu merupakan suatu kebanggaan baginya. Dan bagi Anda sekarang yang sudah punya anak, saya sudah punya anak saudara, ketika saya bercerita kepada anak saya, nah, dulu papa begini, dulu papa begitu, dulu papa mengalami ini, dulu papa mengalami itu. Saya percaya Anda dan saya mengalami kebanggaan yang sama, dimana ketika kita bercerita tentang pengalaman hidup, itu akan membekali anak kita untuk masa hidupnya ke depan. Nah, dan saudara nggak akan punya pengalaman-pengalaman yang
notabene seru atau mendebarkan dalam hidup saudara kalau Anda tidak melalui apa yang namanya penderitaan. Saudara, jangan anggap penderitaan itu sebagai ujian yang Tuhan berikan buat kita supaya kita jatuh, atau mungkin cobaan yang setan kasih sama kita supaya kita jatuh. Jangan pandang dari sisi itu, tapi pandang justru dari sisi yang lain, di mana setiap penderitaan, di mana setiap pencobaan menjadi batu loncatan iman buat Anda dan saya untuk mencapai iman yang lebih tinggi, mencapai level iman yang lebih lagi dari sebelum-sebelumnya, di mana Anda akan dihargai sama Tuhan. Selanjutnya, ketika kita menderita, hal tersebut membuat hati Allah tersakiti. Ingat ini baik. Ketika kita menderita, hal tersebut membuat hati Allah tersakiti. Saudara tahu, setiap Anda menderita, saya begitu percaya, saya begitu yakin, Tuhan itu menangis. Tuhan itu mengerti perasaan Anda. Karena di satu sisi, waktu Yesus ada sebagai manusia di kayu salib, Dia berkata gini, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu banget orang-orang yang dia percaya, bahkan bapaknya sendiri meninggalkan dia, dan bagaimana penderitaan itu rasanya, saudara. Dan di sini saya barusan mengatakan bahwa ketika kita menderita, itu menyakiti hati Tuhan. Saya mau bertanya, ketika Bapak berpaling dari Yesus di kayu salib, apakah perasaan Bapak tidak tersakiti? Oh, Anda tidak bisa bayangkan itu. Perasaan yang tersakiti seperti itu harusnya Anda dan saya yang mengalami. Tapi Bapak di sorga ambil penderitaan itu dan ditimpakan di atas diri Yesus. Perasaan ditinggalkan, semuanya ditimpakan diri Yesus. Semua penderitaan yang harusnya Anda dan saya derita digantikan oleh Kristus. Dan semua kebaikan sorga Anda terima hari ini dan selama-lamanya. Saudara, Anda bisa bayangkan ketika Anda menderita, ketika Anda tersakiti dan hati Allah sakit, apa yang kira-kira Allah lakukan sebagai Bapaknya saudara? Apa yang kira-kira Tuhan akan perbuat ketika Anda disakiti orang lain, atau Anda tersakiti oleh bahkan mungkin orang-orang terdekat Anda? Saya mau bertanya sama Anda, apakah Tuhan tinggal diam? Satu-satunya saat di mana Tuhan akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, itu adalah ketika Anda mencoba membalas dendam pada orang-orang yang menyakiti Anda. Tapi ketika Anda mulai mengampuni, ketika Anda mulai bersabar, ketika Anda Tuhan aku rela, ketika engkau berkata bahwa Tuhan, ini bagianku, aku akan jalankan ini bersama-sama dengan engkau. Di situ Tuhan bilang, akan berkata kepada malaikat-malaikat yang mengelilingi dia, this is not fair. Lihat anakku di sana, dia menderita, tidak sepantasnya dia memperoleh itu, tapi dia bersabar, dia tetap kuat, dia tetap mengandalkan aku. Hari ini aku akan mengadakan perhitungan baginya untuk orang-orang yang menyakiti dia. Saudara, saya tidak mengajarkan bahwa Allah itu pendendam, bukan. Tapi Allah ingin melihat reaksi Anda. Apakah Anda akan bela diri Anda sendiri atau mengizinkan Allah membela Anda? Saudara tahu, mulai hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, saudara nggak perlu khawatir lagi, saudara nggak perlu takut lagi. Kenapa? Karena Allah selalu ada bagi Anda. Allah selalu ada untuk membela Anda. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, setiap senjata yang ditempa untuk melawan Anda dan saya, itu tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah mengenai Anda. Saudara, sekali lagi saya menekankan bahwa Tuhan mengizinkan kita menderita bukan supaya kita jatuh, tapi supaya level iman kita terangkat untuk kemuliaan namanya. Sebagai kesimpulan, hari ini kita sudah belajar dan mendengar bahwa kenapa Allah mengizinkan kita menderita, itu karena Allah ingin kita mengenalkan Dia. Dan yang kedua, Allah merancangkan mentalitas pejuang dalam kita. Dan yang ketiga, Allah mau kuasanya disempurnakan dalam kita. Kiranya mulai hari ini Anda diberkati, diurapi, dan dilindungi sama Tuhan. Dalam melalui setiap penderitaan, Anda tetap kuat dan maju dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.